ulama mengatakan begitu. Kalau hanya sebatas belajar, kita bisa baca buku. Apalagi di zaman teknologi sekarang, kalau hanya sebatas mengambil ilmu, kita bisa buka internet. Begitu banyak internet yang berisi kumpulan-kumpulan pengetahuan. Banyak. Buka YouTube, ada di sana jawaban-jawaban masalah, kajian-kajian online sangat banyak. Khulasa banyak tertulis di internet, ya. Banyak tulisan-tulisan para guru di internet, tulisan para pimpinan pondok, para ustadz, ya. Kemudian para dosen perguruan tinggi pun juga tidak mau kalah, mereka juga menulis banyak di internet, jurnal-jurnal, ya. Kalau hanya sebatas ilmu, cukup baca saja. Jadi memilih guru tidak sembarangan, ya. Harus paling warok, karena kalau hanya untuk dapat ilmu cukup baca. Tapi untuk mendapatkan tauladan ilmu, contoh pengamalan ilmu itu mesti dengan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, kita melanjutkan kembali pembacaan kita daripada kitab Ta'lim al-Muta'allim. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita membaca tentang bagaimana cara memilih ilmu. Dan pada kesempatan kali ini pengarang kitab kita, musannif kita, memberikan saran, petunjuk dalam memilih guru, ya. Amma ikhtiyarul ustadi fayambaghi an yahtarul a'lama wal awra'a wal asanna. Amma dan adapun ikhtiyarul ustadi, pemilihan guru. Ya, dulu kita membahas tentang memilih ilmu, sekarang bagaimana memilih guru. Maka maka semestinya, sepatutnya lah seorang penuntut ilmu itu apa? An yakhtaro, bahwasanya dia memilih, seorang penuntut ilmu itu akan guru yang seperti apa yang harusnya dia pilih. Karena guru ini adalah orang yang akan membimbing dia. Karena guru adalah orang yang akan mengajarkan dia. Ya, tentu akan banyak dia mengambil faedah dari guru tersebut. Maka mau tidak sembarangan orang patut dijadikan guru. Ya, yang pertama adalah al-a'lama. Carilah guru itu yang a'lam, ya, yang paling alim. Kenapa cari guru yang paling alim? Ini kriteria pertama, ya, yang diberikan oleh musannif kita. Guru adalah orang yang mengajarkan kita, ya, mengajarkan ilmu tentunya. Nah, tentu ilmu ini haruslah belajar daripada orang yang alim. Ketika banyak orang-orang alim, kita cari mana yang paling alim. Ya, karena tujuan kita belajar apa? Untuk mencari ilmu. Maka poin pertamanya cari yang paling alim terlebih dahulu. Kenapa kita cari yang paling alim? Karena orang alim banyak. Nanti takutnya belajar satu guru ini ada lagi guru yang lebih hebat, ada lagi guru yang lebih hebat. Nah, tentu ini bikin kacau saja. Hanya bikin terombang-ambing, mau juga belajar sama guru itu, mau juga belajar sama guru itu, akhirnya habis waktu. Maka memilih guru, cari yang paling alim, ya, cari yang paling alim, sehingga ketika dapat guru yang paling alim, pandai, ya. Ada nanti ditemukanlah dalam satu wilayah itu misalnya ada 10 guru yang paling alim dari semua guru, maka kita dapati 10 yang paling alim. Jangan dulu langsung belajar, karena banyak orang yang alim tapi hanya sebatas alim saja. Kadang-kadang ilmunya belum dia amalkan. Dia pintar, tapi pintarnya tidak wal auro'a, ya. Saya kita memberi petunjuk, sudah paling alim, berikutnya apa? Wal auro'a. Cari yang paling alim, sudah dapat yang paling alim, wal auro'a. Cari yang paling warok. Cari guru yang paling warok. Dia alim, paling alim. Dapat 10 orang tadi yang paling alim. Kemudian apa? Wal auro'a. Dari 10 orang tadi, cari yang lagi yang paling warok. Ya, misalnya ada 10, ternyata dapatlah 3 yang paling warok. Karena begitu, kadang-kadang ada orang alim namun waroknya kurang atau tidak warok sama sekali. Ya, warok ini kan menjaga diri dari perbuatan-perbuatan haram.
Ya, menjaga diri, jangan sampai jatuh kepada perbuatan haram. Karena terkadang banyak juga orang pintar, namun kepintarannya dia gunakan untuk menipu orang, membodoh-bodohi orang. Kadang perilaku sehari-harinya, ya dia tidak mau menipu, tapi amalan sehari-harinya justru tidak mencerminkan ilmunya. Ya, kesana kemari misalnya masih membuka aurat, kesana kemari masih menggosip orang, ini kan belum bisa menjaga diri dari perbuatan haram ya. Sehingga di samping guru kita paling alim, kita cari yang paling pandai menjaga diri. Kenapa? Itu tadi kita belajar itu sebenarnya bukan semata-mata mengambil ilmunya, tapi mau tidak mau nanti seorang murid akan melihat tingkah laku gurunya, dan tingkah laku ini akan terbawa. Ya, murid juga akan mengambil tingkah laku, akan mengambil adab, akan mengambil sopan santun dari gurunya. Karena kalau hanya belajar saja, hanya mengambil ilmu, kita bisa baca buku. Ya, kita bisa baca buku. Tapi kalau bagaimana bentuk pengamalannya, maka guru adalah model pengamalan daripada ilmu yang kita pelajari. Maka perlu cari yang paling warok. Cari yang paling pandai menjaga diri. Jangan sampai nanti bicara teori tentang hal haram, namun orangnya malah melakukan yang haram. Ya, teorinya nanti mengajak kepada surga, ternyata praktek gurunya malah ngajak amalan-amalan penduduk neraka. Ini kan tidak cocok. Nah, sehingga karena murid itu meniru, mengambil faedah dari gurunya, maka kita carilah guru yang memang memiliki banyak faedah. Di samping faedah teori ilmunya, kemudian waroknya. Nah, warok ini lebih kepada amalannya, tingkah laku. Jadi kita memilih guru itu jangan asal pintar saja. Dia pintar nomor satu pasti, karena kita ingin belajar. Yang namanya belajar tentu dengan orang yang paling pintar, orang yang paling alim. Nah, di samping paling alim, dia cari yang paling warok, yang paling pandai menjaga dirinya. Kan tadi ya, kita belajar itu bukan hanya mengambil ilmu, tapi juga mengambil adab, juga mengambil tingkah laku. Begitu banyak murid-murid nanti yang mereka ingat betul apa gaya gurunya, ya, tingkah laku gurunya mereka ingat. Kenapa? Mereka banyak bertemu dengan guru, karena begitu ya. Yang sistem pembelajaran kita ini kan begitu. Guru, murid nanti mendatangi gurunya, duduk bersama gurunya. Bahkan kadang aktivitas sehari-hari murid bercampur bersama gurunya. Ya, apalagi kebiasaan di pondok pesantren. Kadang ketika guru memiliki kebun, murid juga ikut membantu gurunya di kebun. Kalau guru itu memiliki toko, kadang murid juga ikut membantu gurunya bekerja di toko. Dan segala macamnya. Ketika muridnya seorang tukang mungkin ya, dalam mengerjakan satu bangunan, murid juga ikut bersama guru. Banyak hal dilakukan bersama-sama. Nah, tentu dalam kebersamaan itu nantinya murid akan melihat perilaku-perilaku guru. Ya, mungkin kalau hanya duduk di meja belajar, di majelis, mungkin guru bisa menampilkan yang terbaik. Tapi dalam pendidikan yang sebenarnya, guru bukan hanya mengajarkan teori, tapi guru juga mengajarkan praktik. Inilah makna al-awra, ya, guru yang paling warok, guru yang paling pandai menjaga diri. Ketika bicara tentang ikhlas, maka guru menampilkan ikhlas itu memang dalam sikap dia, bukan yang dibuat-buat. Karena betapa banyak kadang orang alim hanya pandai teori saja, ya, cukup banyak orang alim yang hanya pandai teori, namun dalam amalan sehari-harinya dia tidak warok, ilmunya belum dia amalkan untuk menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan haram. Kemudian apa, ketika sudah dapat guru yang paling alim tadi, misalnya dapat 10 lah guru yang paling alim dalam satu wilayah, misalnya dalam kota Jambi misalnya ya, dapatlah 10 orang guru yang paling alim, kemudian disortir lagi dari 10 guru yang paling alim ini dapatlah 3 guru yang paling warok. 10 itu ada yang alim, ada yang kurang waroknya, ada agak warok ya. Tapi dari 10 ini ada 3 yang paling warok. Apalagi yang kita pilih wal asanna. Carilah guru yang paling asan, guru yang paling tua. Dari 3 ini siapa yang umurnya paling tua, maka kita utamakanlah yang paling tua ini sebagai guru kita. Dari 3 ternyata ada 1 yang paling tua, kita pilihlah yang paling tua. Artinya nomor 1 berilmu dulu, paling alim dia, nomor 2 paling pandai menjaga diri, nomor 3 baru yang paling tua. Jangan terbalik, karena ada sebagian kita terkadang milih guru tuanya dulu. Kalau mau ngaji sama guru tua, kadang-kadang guru tua dia belum warok,
Dia hanya tua umur saja, kadang ilmunya masih di bawah guru yang lebih muda daripada dia. Kewaroannya kadang-kadang lebih di bawah itu. Namun kebanyakan guru kalau sudah paling tua, ilmunya sudah paling tinggi, waroknya juga sudah paling banyak, karena dia telah melewati masa yang lama dalam proses hidupnya. Tentu pengalaman ilmunya sudah semakin banyak, ya pengalaman dia dalam menjaga dirinya juga semakin banyak. Biasanya kalau sudah ada alim, warok, dan sudah paling tua, ini komplit. Kalau ketemu satu orang atau dua orang yang memiliki 3 kriteria ini, jangan tinggalkan. Apa kata musannif kita? Kamakhtaro Abu Hanifah rahmatullah alaihi Hammad bin Sulaiman, ya, ba'da ta'ammuli wat tafkiri. Sebagaimana sebagaimana telah memilih Abu Hanifah oleh Abu Hanifah rahmatullah alaihi Hammad bin Sulaiman. Artinya Abu Hanifah itu memilih Hammad bin Sulaiman itu ba'da ta'ammuli wat tafkir, setelah dia merenung, setelah dia berpikir, akhirnya dia pilihlah dari sekian banyak guru utamanya adalah Hammad bin Sulaiman. Apa kata Abu Hanifah terkait Hammad bin Sulaiman? Qala wajadtuhu syaikhan waquran haliman saburan fil umuri. Kata Abu Hanifah, apa wajadtu, aku mendapati dia guru ini, aku mendapati Hammad bin Sulaiman syaikhan, seorang syekh, orang yang sudah sangat tua, waquran, yang sangat luhur, bagus sekali budi pekertinya, haliman, sangat lembut, santun pribadinya, soburon, sangat sabar, fil umuri, dalam segala perkara. Ya, kata Abu Hanifah, saya temukan ini komplit ada pada Hammad bin Sulaiman semuanya. Paling alim sudah pasti, paling warok sudah pasti. Ya, di samping itu dia juga luhur, dia santun, dia penyabar dalam segala hal. Dan dia pasti dia sudah tua. Ya. Bahkan dikatakan juga, kata satu riwayat mengatakan Abu Hanifah pernah berkata tentang Hammad bin Sulaiman, ma ra'aitu abqahu min Hammad. Aku tidak pernah melihat orang yang lebih faqih daripada Hammad bin Sulaiman. Hanya pilihan Abu Hanifah terfokus kepada Hammad bin Sulaiman menjadi salah satu guru terbaiknya. Sehingga Abu Hanifah pun berkata setelah dia memilih Hammad, setelah dia mengaji dengan Imam Ahmad, qala sabattu inda Hammad bin Sulaiman panabattu. Ya, aku menetap di sisinya Hammad bin Sulaiman, panabattu, maka aku pun tumbuh. Kata Abu Hanifah, akhirnya aku menetap bersama Hammad bin Sulaiman, aku mengaji dengannya, aku habiskan waktu belajar dengan Hammad bin Sulaiman, sehingga panabatu, aku pun tumbuh laksana mungkin benih, tumbuh-tumbuhan yang kecil, karena disiram terus, dirawat oleh sang pemilik tanaman, akhirnya tumbuh menjadi tumbuh-tumbuhan yang subur, yang menghasilkan banyak buah, yang menghasilkan banyak manfaat. Begitu Hammad bin Sulaiman mengasuh, mendidik Abu Hanifah sehingga kita kenal lah sebagai mana sekarang Abu Hanifah salah satu alim besar, ya, salah satu ulama terbesar yang dimiliki oleh kaum muslimin, salah satu dari imam 4 yang sangat masyhur, ya, Abu Hanifah. Beliau adalah murid daripada Hammad bin Sulaiman, dan Abu Hanifah mengakui beliau memilih itu kenapa? Karena paling alim, abqah, ya, paling warok, paling pandai menjaga diri, dan paling tua. Bahkan dikayatkan bahwasanya Abu Hanifah belajar dengan satu guru ini selama 18 tahun. Fokus dengan satu guru, dididik oleh satu guru selama 18 tahun. Ini menunjukkan waktu yang sangat panjang. Apalagi di zaman dulu belajar tidak seperti zaman sekarang. Zaman sekarang begitu banyak pemangkasan waktu belajar. Mungkin yang sekolah hanya pagi sampai siang, yang kuliah hanya pagi sampai siang, kalau masuk siang hanya sampai sore, dan itu pun dipotong waktu istirahat. Beda dengan zaman dulu, ya. Kalau zaman sekarang kan begitu, ya, pulang sekolah guru-guru lah, murid-murid lah, tidak ada hubungan sama sekali. Zaman dulu tidak. Terkadang murid mendatangi rumah gurunya, mengaji di rumah guru. Begitu juga kadang datang ke masjid guru, bahkan ada yang tinggal di dekat rumah gurunya, sehingga banyak diambil pelajaran. Kita katakan sekali lagi, ya, para ulama mengatakan begitu, kalau hanya sebatas belajar kita bisa baca buku. Apalagi di zaman teknologi sekarang,
Kalau hanya sebatas mengambil ilmu, kita bisa buka internet. Begitu banyak internet yang berisi kumpulan-kumpulan pengetahuan. Banyak. Buka YouTube, ada di sana. Jawaban-jawaban masalah, kajian-kajian online sangat banyak. Khulasa-khulasa banyak tertulis di internet. Ya, banyak tulisan-tulisan para guru di internet, tulisan para pimpinan pondok, para ustadz, ya. Kemudian para dosen perguruan tinggi pun juga tidak mau kalah. Mereka juga menulis banyak di internet. Jurnal-jurnal. Kalau hanya sebatas ilmu, cukup baca saja. Jadi memilih guru tidak sembarangan, ya. Harus paling warok. Karena kalau hanya untuk dapat ilmu, cukup baca. Tapi untuk mendapatkan tauladan ilmu, contoh pengamalan ilmu itu mesti dengan guru. Dan guru yang paling tua tentu pengalamannya paling banyak, sehingga dia bisa mengajar lebih baik daripada guru yang muda. Bukan berarti tidak boleh belajar dengan guru yang muda. Kalau tidak ada guru yang paling tua, maka boleh saja belajar dengan guru yang muda. Yang penting poin utamanya a'lam wal aura wal asan, itu temu terakhir. Ya, jangan dibalik. Ya, baiklah, kita cukupkan sampai di sini dulu pembahasan kita tentang memilih guru. Allah Subhanahu wa taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.